Baik pemirsa, dua penjamret di kota Medan, Sumatera Utara babak belur jadi sasaran amukan massa saat aksinya yang merampas tas seorang wanita dipergoki warga. Korban saat itu akan membeli obat di sebuah apotek dekat tempat kejadian. Puluhan warga meringkus dua pria yang kepergok menjamret seorang wanita di Jalan Pasar 3, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas sempat kesulitan membawa kedua penjamret ke kantor polisi karena sejumlah warga yang geram masih berusaha menghakimi penjahat jalanan tersebut. Kedua tersangka dapat dibekuk setelah sepeda motornya mogok saat dikejar puluhan orang yang mendengar teriakan korban usai tasnya dirampas. Saya posisi dari lampu merah membelok ke apotik, supaya pas apotik datang si jamret ini. Saya bilang jamret banyak masanya. Jadi banyak yang membantu, dikejarnya jatuh di sini, kereta ditinggal, posisi kereta di mogok, nggak bisa digas. Untuk mengungkap jaringan penjahat jalanan yang meresahkan warga Kota Medan, kedua penjamret beserta barang buktinya diperiksa di Mapolsek Medan Timur. Cuk Arbianto melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Astagfirullah, tegas sekali pelaku penjamret seorang wanita yang tengah membeli obat di apotik, padahal di masa pandemi ini kita semua tengah dalam kondisi prihatin ya Ustadz ya. Ustadz, di sini ada dua pertanyaan dari saya. Ada Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seorang melakukan aksi pencurian? Apakah dibenarkan dalam Islam jika ada pelaku kejahatan tertangkap mencuri, merampok itu Ustadz, dipukuli oleh massa nih Ustadz? Sama sekali dilarang ya, karena memang di dalam Islam itu kan semuanya harus adil. Artinya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Al-adil itu. Al-hakam al-adil, ya kalau misalnya kita mengaji Asmaul Husna pasti al-adil ini di sebelumnya ada al-hakam gitu ya. Artinya apa? Artinya memang ada ketetapan. Hakam itu aturan-aturan, ketetapan, kadar-kadar yang Allah tentukan, yang kemudian kita tempatkan pada tempatnya dan proporsional tadi. Nah makanya ada orang yang diberi kewenangan sama Allah, diberikan otoritas sama Allah untuk supaya memimpin, mengatur, mengarahkan, menindak ya. Jadi ada orang yang hanya bisa menasehati, mengajak. Seperti saya ini kan kalau dakwah ini hanya bisa amar ma'ruf gitu ya. Tapi ada dakwah yang nahi mungkar. Nah inilah para umaro gitu. Para umaro, mereka pemerintahan yang kemudian menegakkan aturan dengan apa? Dengan ketegasan, dengan adanya sanksi dan lain-lain. Tapi kalau kami para duat, para dai, apa yang bisa kita lakukan? Itu hanya memberikan nasihat-nasihat, dan kita tidak bisa kemudian melakukan sanksi, memberikan sanksi dan lain-lain, karena memang ada otoritas, ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah diatur. Nah disinilah pentingnya bagaimana kehidupan itu ditata dengan sebaik mungkin, dan kita itu mesti paham semuanya. Jadi kayak ada penjamret itu batas maksimal kita itu menangkap itu dan menyerahkan kepada yang berwenang. Itu kalau seandainya kita itu kemudian diserang, yang kemudian kita dalam rangka menjaga diri, itu lain lagi. Ya terjadi baku hantam itu karena memang melindungi diri, dan itu memang dibenarkan. Tetapi tidak bisa kemudian kita zalim. Sebagaimana contoh ketika berperang, ada orang yang kemudian berperang membunuh di jalan Allah tidak dengan nafsunya, itu tidak masalah. Tetapi ketika dia membunuh dengan emosi, dengan nafsunya, bahkan ada sahabat yang kemudian diludahi pun tidak jadi membunuh. Karena apa? Karena tadi aku akan membunuhmu karena berdasarkan nama Allah, ya tetapi sekarang aku ingin membunuh karena aku kesal diludahi. Nah jadi urung untuk meludahi, untuk membunuh. Nah ini kan sebetulnya di mana keadilan Islam, di mana segala sesuatunya innamal a'malu binniyat, ada porsinya, ada ketetapannya, ada aturannya semuanya. Kita nih agama yang kafah, agama yang kemudian sangat adil insyaallah. Jadi sebenarnya sudah diatur dalam Islam semuanya Ustadz, dan ini sejuk sekali, bahkan pelaku kejahatan ini tetap harus ditangkap aja gitu Ustadz ya, diserahkan kepada yang berwajib dan yang patut untuk menghukum begitu Ustadz ya.